Sejumlah penduduk turut memicu kelangkaan lahan terbuka hijau seperti Kota Bandung, Jawa Barat. Sementara di Provinsi Bali, ruang terbuka hijau yang ada justru rentan polusi. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Bandung dengan luas 16.000 hektar dipadati sekitar 23 juta jiwa. Berdasarkan Undang-Undang Penataan Wilayah, 30% dari luas wilayah wajib diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau atau RTH. Namun hingga saat ini Bandung hanya memenuhi kuota RTH sebesar 11,53%. Terkait kondisi rawan tersebut, pemerintah daerah Kota Bandung pun berupaya memenuhi kekurangan kuota. Kita sekarang sudah memiliki perda tentang ruang terbuka hijau dan saat ini pun sedang dikaji juga dan segera disempurnakan peraturan wali kotanya, termasuk juga mudah-mudahan di tahun 2014 kita sudah bisa menyiapkan master plan tentang RTH tersebut. Upaya dilakukan dengan meremajakan sejumlah taman. Peremajaan hingga menyentuh lahan SPBU yang bahkan salah satunya berhasil menjadi taman favorit warga. Krisis ruang terbuka hijau di Kota Kembang ini juga mengancam taman alam warisan zaman kolonial yang sebagian telah menyusut dan beralih fungsi. Di antaranya Alam Cikapundung di kawasan Babakan, Siliwangi. Tapi lalu kita menambahkan satu, kawasan Cikapundung, karena itu penting sekali barangkali nanti untuk bagaimana Kota Bandung ini dialiri oleh sebuah sungai satu-satunya yang besar kan, Cikapundung itu. Jadi perlunya ada pelestarian kawasan aliran sungai Cikapundung itu gitu. Penyusutan taman di Kota Bandung hingga peralihan fungsi menjadi lokasi parkir liar telah mengimbas pada penurunan daerah resapan air yang akhirnya memicu musibah banjir. Berbeda halnya dengan ketersediaan RTH di Kota Denpasar, Bali, wilayah ini justru telah memiliki 38% RTH yang tersebar di sejumlah titik. Di antaranya, Taman Kota Puputan Baduk berlokasi tepat di depan kantor wali kota. Pada taman terdapat pepohonan rindang yang menarik minat warga berkunjung. Namun posisi taman yang berdekatan dengan ruas jalan besar membuat kondisi taman rentan polusi kendaraan bermotor. Tapi mungkin juga bisa ditambahkan beberapa pohon lagi untuk penghijauan di sekitar jalannya lebih banyak. Jangan cuma menanam beton, swalayan, tapi lebih banyak pohonnya juga. Sementara kondisi lain terlihat di Kota Denpasar. Meski difasilitasi trek lari, taman yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Denpasar Timur ini justru minim perpohonan. Pengadaan fasilitas air siap minum bilik PDAM di taman juga tidak berfungsi. Kita memiliki 38% RTHK untuk Kota Denpasar. Hanya saja nilai 38% itu disumbang oleh katakan adanya hutan mangrove, adanya ruang-ruang buka di masing-masing rumah, masing-masing kantor, masing-masing kuburan, masing-masing lapangan, dan juga yang menariknya adalah sumbangan daripada sawah. Dampak peningkatan polusi di Kota Denpasar serta kurang optimalnya kondisi taman kota membuat pemerintah setempat berencana menambah kuantitas pohon yang ada di setiap RTH. Kedepannya kalau memungkinkan pemerintah bisa membeli lahan-lahan yang tidak produktif dijadikan hutan kota, barangkali mungkin kedepannya sudah di-planning seperti itu. Dan yang paling penting sekarang adalah pengendalian urbanisasi. Meski Kota Denpasar berhasil penuhi kota wilayah, keberadaan taman kotanya masih perlu mendapat penanganan serius. Tim Liputan melaporkan untuk NET.